Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Jifrian Sulman, kelas C, semester 2 dengan NIM 2103030093. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dari Kala Mahasiswa, Kala Medsos. Baik, langsung saya akan menjelaskan. Media sosial sering disalah tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media sosial daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi sebagai dan menciptakan sebagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat mempergunakan sebagai urusan, media sosial juga tidak dapat lepas dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna media sosial. Contohnya, dampak pengguna media sosial yang berlebihan yaitu seperti berkurangnya waktu tidur akibat terlalu lama menghabiskan waktu dengan bermain media sosial, lebih suka bermain media sosial daripada menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga. Kurang pergaulan akibat terlalu sibuk dengan dunia maya, dan hal itu dapat mempengaruhi pola pikir si pengguna media sosial. Pada penelitian kali ini saya akan menganalisis dampak apa saja yang diperoleh dari penggunaan media sosial baik secara positif maupun negatif. Peran mahasiswa terhadap media sosial. Media sosial memperoleh para penggunanya buat sebagai pekerja sama serta berjaring secara lebih fleksibel tanpa wajib terletak pada tempat dan waktu yang sama. Pemakaian media sosial dalam pendidikan membagikan kesempatan yang lebih banyak kepada partisipasi didik buat hubungan serta tertukar data dengan partisipasi didik yang lain lewat bermacam aktivitas semacam dialog, mengoreksi informasi yang diberikan oleh sahabat ataupun kelompok, ataupun membagikan evaluasi terhadap kinerja ataupun penampilan sahabat sekelas. Bila dilihat dari teori belajar sosial serta teori konstruktisme sosial, sehingga pemakaian media sosial dalam didik akan akibat pada sikap serta hasil belajar. Partisipasi didik hasil belajar yang dieksplorkan dalam postingan ini merupakan dominan negatif. Aspek menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan kinerja. Aspek ini ialah keahlian berpikir tingkatkan besar yang diwajibkan bisa dipahami oleh mahasiswa, mengingatkan pada tingkat pembelajaran diharapan hendak dihasilkan SDM yang bermutu. Salah satu metode yang bisa dicoba merupakan dengan memakai media pendidikan yang pas, yang tidak cuma bisa menolong partisipasi didik buat menganalisis modul pendidikan, namun pula membuat partisipasi didik aktif dalam mencema pesan ataupun modul yang diwajibkan dipahami bersama. Dengan pertumbuhan teknologi, media pendidikan yang berbasis teknologi pula terus menjadi tumbuhan serta terus menjadi gampang buat partisipasi serta dimanfaatkan buat tujuan manusia pada saat ini lebih bergantung pada teknologi. Ada banyak yang membuat masyarakat bergaul dengan teknologi, terutama pada media sosial yang ada di dalam aplikasi tersebut, handphone. Dari perkembangan teknologi hingga kebagian dari media sosial, terutama sangat banyak hal yang positif dan negatif yang berkembang dari sebuah media sosial, khususnya pada generasi milenial, dari teman kanak-kanak hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Media sosial sendiri memikirkan banyak peranan penting terutama para mahasiswa, yaitu ada banyak hal yang dapat dilakukan mahasiswa di dalam media sosial, terutama dalam hal mencari referensi dalam membuat tugas, pemesanan dalam menjual produk bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan samping mahasiswa. Dalam media sosial, selain dari mencari mendapatkan penghasilan, berbagai referensi tugas bagi mereka juga dapat membagikan keahlian dan kreativitas mereka. Padahal yang mereka kuasai, media sosial juga dapat menghasilkan pola berpikir mahasiswa dan daya kreatif. Pada bagian pemasaran sendiri, mahasiswa selain dari melakukan pemasaran dari produk
yang ingin mereka jual untuk mendapatkan penghasilan samping. Mereka juga bisa dapat memanfaatkan strategi dapat dilakukan dari mahasiswa tersebut. Media sosial untuk dapat saat ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa dalam metode pembelajaran, di mana pada saat ini mahasiswa masih berkendala dengan pandemi yang masalah dikatakan sebelum menurunkan, ditambahkan dengan adanya virus terbaru yang sudah muncul. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih.